Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat religi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, selain bentuk yang sempurna itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali kita dengan potensi yang sangat luar biasa. Kita semua diberikan akal, kita semua diberikan al-qalbu, yang mana dengan potensi itu kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala apa yang dilarangnya dengan petunjuk dari kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Namun kenyataannya dalam kehidupan yang kita jalankan di dunia, terkadang kita merasa lalai, terkadang kita melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Di dalam kitab Nashahul Ibad, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Kam mim mustadrajin bi ni'matin alaih." Kata beliau, betapa banyak manusia yang disiksa berangsur-angsur dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Mari kita berintrospeksi diri. Jangan-jangan harta yang melimpah, kedudukan dan jabatan tinggi yang kita miliki saat ini adalah bentuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Jangan-jangan kita tergolong ke dalam orang-orang yang dikategorikan sebagai istidraj. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, wa kam mim mabtunin bis-sana 'alaih. Betapa banyak manusia yang diuji dengan pujian dari orang lain. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha besar. Kita sebagai makhluk yang serba kekurangan, kita makhluk yang lemah, tentunya tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Jangan sampai kita terlena dengan pujian-pujian yang diberikan oleh manusia kepada kita. Jika seseorang merasa bangga dirinya ketika dipuji oleh orang lain, maka dapat dipastikan ia memiliki penyakit hati, yaitu sombong, riya, takabur. Naudzubillah. Yang ketiga, wa kam mim maghrurin bis-satri 'alaih. Betapa banyak manusia yang kelemahannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, hari ini atau saat sekarang kita dipandang oleh orang lain sebagai orang yang bijak, orang yang alim, orang yang berilmu, dan orang yang terpandang. Itu bisa jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini sedang menyembunyikan aib kita, sedang menyembunyikan dosa kita. Bisa kita bayangkan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya menampakkan dosa kita, menampakkan aib kita, tentu tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mau bergaul, yang mau bermuamalah dengan kita. Hadirin rahimakumullah, itulah 3 hal yang dapat melalaikan umat manusia atau melalaikan manusia untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.